Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari Sabtu ini ya. Ya, hari Sabtu ya. 26. Iya. Sehingga kita dapat menunaikan sholat subuh secara berjamaah dan dilanjutkan dengan tadabbur Al-Qur'an beserta hadis-hadisnya, yang hanya kepadanya lah kita berharap ridhonya agar kita dan keluarga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ahlul Quran dan ahlul jannah. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah beserta keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya yang senantiasa menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga akhir kiamat kelak. Mari sama-sama kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pengucapan dua kalimat syahadat ya. Ya, pengucapannya itu ya, syahadatnya itu ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang disembah secara hak kecuali Allah. Dan aku bersaksi sesungguhnya Muhammad adalah Rasulullah ya. Telah berlalu, Allah Subhanahu wa taala tidak berhajat kepada ciptaannya. Jadi bahwa Allah tidak membutuhkan kepada ciptaannya gitu. Makanya kita yang butuh sama Allah. Allah memerintah manusia bersaksi. Allah memerintah manusia bersaksi agar manusia yang berada di luar Islam dapat memasuki Islam. Kita ladangnya banyak benar nih sebenarnya. Separuh dari warga ini kan kafirun, betul nggak? Separuh itu ya. Lebih ya. Berapa datanya Pak Sugeng? Warga semuanya berapa? Berapa kakak? Ya, kalau warga bisa semuanya itu kalau per kepala tuh bisa 4.000 lebih. Kalau per kepala, berarti separuhnya orang Islam, separuhnya kafir gitu. 2.000 Islam, 2.000 kafir. Iya, 2.000 mulai misalnya. Islamnya nggak nyampe 2.000, berarti lebih banyak kafirnya. Itu ladang dakwah padahal kita. Dari 2.000 lebih, belum satu pun bisa masuk Islam. Kenapa coba? Karena tidak didakwahkan. Mereka nggak tahu. Kalau mereka tahu dengan Islam yang baik itu, dengan akhlak yang baik, dia ngelihat orang Islamnya sih yang kurang bagus, ya kan? Orang Islamnya sih yang kurang bagus. Niru-niru dia, jadi dia juga bingung mau masuk Islam. Itu niru dia gitu kan. Perbuatannya niru. Kalau si kafir dumrengan di tepekongnya 2, masjidnya 1 ini bener. Betul nggak? Di sini itu tepekongnya 2, masjidnya 1. Berarti betul kata Pak Sugeng, banyakan si kafirnya dibandingkan orang Islamnya. Ini enggak, dia gedumreng, kita juga gedumreng, ya, bukan kita, mereka tuh orang-orang itu tuh ya. Jadi dia nggak mau masuk Islam, ya kan? Katanya sama, gitu. Gua gongsi pacoy, pakai petasan, lu Lebaran pakai petasan juga, sama. Jadi udahlah kalau sama mah ya kan, nggak usah masuk lah, gitu sama, dia bilang gitu. Toleransi. Hah? Toleransi. Iya, gitu ya. Jadi kenapa orang kafir itu nggak bisa masuk Islam? Karena dia menganggapnya sama. Gitu. Coba kita beda sendiri gitu ya, beda sendiri. Jadi beda dengan agama yang lain itu memang beda Islam itu ya. Menganggapnya itu rezekinya lebih lancar. Rezekinya lebih lancar. Karena dia bisa beli dewa. Iya, dia bisa beli dewa ya kan. Gitu. Lancar ini beli dewa yang ini ntar lancar.
Kita juga sebenarnya kalau kita mau bersyukur, rezeki kita lebih lancar gitu. Coba gini nih, gak usah jauh-jauh. Kira-kira kayaan mereka apa kayaan kita? Kayaan kita lah. Kita kata Nabi saja, rakaatan ya qabla salatul fajr khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum salat fajar lebih baik daripada dunia dengan isinya. Cuma kita nggak merasa kaya, itu yang salah. Merasanya merasa pinter, merasa bego, jadi susah jadinya gitu kan. Merasa kurang, susah. Gitu. Coba kalau kita betul, sampai dibilangin nih, di dunia ini orang mau pergi haji aja, antrinya bertahun-tahun, saking banyaknya duit itu. Contohnya ada, Pak Hatim nungguin tuh, ya kan? Insya Allah dipanjangkan umurnya, ya kan, sampai dengan bisa menunaikan ibadah haji, ya 2024 ya insya Allah kita doain, ya kan, biar dia sehat-sehat, gitu, supaya bisa menunaikan ibadah haji. Dan yang belum, pakainya yang kilat, hajinya bayarnya yang mahal, yang tahun ini bisa pergi haji, amin gitu. Amin. Gitu. Allah kasih rezeki itu dari arah yang tidak terduga-duga, nggak usah khawatir, gitu. Nah. Haji plus. Haji plus gitu. Hajinya plus. Agar manusia yang berada di luar Islam dapat memasuki Islam dan manusia yang berada di dalam Islam tidak keluar. Kalau udah Islam jangan murtad. Ini enggak, udah jadi Islam lahir gitu kan. Dia sholat enggak, puasa enggak, zakat mah apalagi, betul nggak? Kalau sholatnya enggak, puasa enggak, zakat mah apalagi. Kalau haji mah berat lah, ya kan? Karena haji mah biayanya besar, tenaganya harus kuat, waktunya lama, gitu ya, berat. Ya. Jadi dengan syahadat orang bisa masuk Islam, yang udah Islam jangan keluar, jangan murtad. Supaya nggak begitu, bagaimana? Ajarkan mereka dengan tauhid, ya, dengan tauhid. Kemudian 2 kalimat syahadat menjadi benar hanya dengan hidayah taufik dari Allah. Lagi-lagi hanya dengan hidayah dan taufik. Kalau dia tidak mendapatkan hidayah atau belum mendapatkan hidayah, dia bisa juga keluar. Kemudian dengan memahami secara lengkap rukun-rukun. Besok kita belajar rukunnya nih. Lusa belajar syaratnya nih, ya kan? Rukun-rukunnya, syarat-syarat sahnya, dan yang membatalkannya apa saja. Yang orang banyak nggak paham, orang membatalkan syahadat itu dia nggak sadar bahwa 2 kalimat syahadatnya nggak sadar, gitu ya. Kita belajar nih ya rukun-rukunnya. Ya rukunnya ada berapa tuh? 5. Rukun-rukun di dalam kitab Al-Ina'ana Tolibin pada pasal rukun sholat, ya, dipahami al-arkanu hiyal ajza'ul lati tarakkabu minhal haqiqah. Rukun-rukun itu adalah sendi-sendi atau suku-suku yang hakikat sesuatu itu tersusun daripadanya, dari sendi-sendi itu, ya. Di dalam kitab At-Timar Al-Yaniyah halaman 3, Syekh Muhammad An-Nawawi Al-Jawi menjelaskan rukun-rukun syahadat ada 5 kalau di sini. Iya, ada 5. Tapi rukunnya sebenarnya ada 2. Ya, rukunnya ada 2. Penafian dan itbat al-istitsna. Penafian la ilaha illallah, ya. Ini kan rukun syahadat, bukan rukun la ilaha illallah. Kalau rukun la ilaha illallah ada 2. La ilaha illallah itu adalah penolakan, penafian. Illallah, illa itu istisna, pengecualian. Al-isbat, penetapan. Jadi nggak ada ilah, nggak ada yang disembah. Isbatnya ditetapkan cuma satu yang disembah, hanya Allah. Ini 2 kalimat syahadat, ya. 2 kalimat syahadat kan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang pertama syahid. Syahid itu kalau bahasa Arab syahidun, ya, syahidun itu fa'il, orang yang mengerjakan, orang yang bersaksi. Syahid. Kita bersaksi nggak? Bersaksi.
yang bersaksi, yaitu setiap manusia yang bertauhid kepada Allah dan yang beriman kepada risalahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu disebut syahid. Makanya kalau orang sudah dia mengucapkan 2 kalimat syahadat ketika meninggal dunia, matinya mati syahid. Mau enggak mati syahid? Mau ya. Gitu. Belajarnya betul-betul. Enggak ngerti juga enggak apa-apa. Enggak ngerti juga enggak apa-apa. Yang penting paham. Paham sama ngerti beda enggak sih? Orang paham itu ngerti. Yang benar gitu. Karena bahasanya dua tuh. Ada yang ngerti, ada yang paham. Gitu ya. Di surat Al Imran juga ada gitu ya. Yang bersaksi. Syahid ini adanya di sini nih, syahid. Sudah ketemu ya? Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illahu wal azizul hakim. Allah menyatakan, Allah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Enggak ada Tuhan, enggak ada sesembahan selain Allah. Demikian pula para malaikat. Seluruh malaikat ciptaan Allah juga bersaksi tidak ada ilah, tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan kecuali Allah. Kemudian siapa lagi? Dan orang berilmu. Makanya suruh belajar. Enggak cukup dengan berilmu. Dan orang berilmu yang menegakkan keadilan. Kalau dia berilmu saja, dia tidak menegakkan keadilan, maka dia tidak termasuk yang bersyahid. Dia termasuk bukan orang yang bersaksi. Makanya kita belajar adil. Pertama, bagaimana adilnya? Adil sama diri sendiri. Mampu nggak adil sama diri sendiri? Jangan mendolimi diri ya, dengan merusak diri. Jangan mendolimi diri. Apalagi mendolimi keluarga ya. Mendolimi keluarga. Oh jangan. Iya. Mendolimi diri itu rokok. Oh iya udah termasuknya itu ya. Minum-minuman keras. Itu mendolimi diri itu. Jangan begadang gitu ya. Kecuali orang-orang yang punya tugas ya. Tugas keamanan itu boleh. Tugas kerja boleh. Gitu ya. Yang pedagang-pedagang pasar yang malam tuh itu boleh dia. Tapi kalau dia nggak ada kepentingannya nggak boleh. Ya. Jadi yang bersyahid itu yang ketiga adalah orang yang berilmu yang menegakkan keadilan. Tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Ini syahid. Jadi kalau mau matinya syahid, kamu berilmu dan menegakkan keadilan. Nah, gitu. Yang kedua, masyhudun lahu. Yang disaksikan baginya atau yang berhak disaksikan, yaitu Allah dan Rasulnya bernama Muhammad. Maka setelah kamu menyaksikan, kamu lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang diperintahkan oleh Rasulnya yang bernama Muhammad. Kemudian yang ketiga, masyhudun alaih, yang disaksikan atasnya, yaitu al-jahid, penyangkal atau penentang wahdaniyah, orang yang menentang Allah, ya, orang yang menentang Allah. Yaitu siapa yang orang yang menentang Allah? Orang musyrik, ya, orang musyrik. Dan penyangkal atau penentang kerasulan disebut apa? Kafir. Jadi kalau ada orang yang menentang Allah, Allahnya diganti namanya musyrik. Kalau dia menentang Rasul namanya kafir. Kalau dia sudah menentang Allah dan Rasulnya, musyrik and kafir. Nah, kan gitu kan? Kan kalau menentang Allah namanya orang musyrik. Kalau menentang Rasul namanya orang kafir. Kalau dia menentang Allah dan Rasulnya, musyrikun kafirun. Gitu. Ya, musyrikun kafirun.
Jadi supaya masuk nih orang ini ya, supaya orang musyrik masuk Islam, supaya orang kafir masuk Islam. Yang keempat, masyhudun bihi, sesuatu yang disaksikan, yaitu isbat, penetapan. Jadi penetapannya hanya Allah dan Rasulnya saja. Allah yang ditaati, Rasul yang ditaati. Allah yang disembah dengan cara contoh dari Rasul, baru dia benar syahadatnya. Kalau kita sholat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Ya. Sigot yang kelimanya sigot, lafaz syahadat, yaitu pengakuan sigot dengan lidah kita ucapkan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Gitu ya, dengan sigot. Agar syahadat atau penyaksian menjadi sah, maka rukun-rukunnya hendaklah dilengkapi dengan satu, syahadat. Penyaksian tidak dapat terlaksana tanpa ada syahid, orang yang bersaksi. Ya, maka syahid saksi itu adalah rukun pertama. Sampai di dalam rahim kita ada nggak kita bersaksi? Ada. Di surat apa? Iya, coba. Di surat apa? Ingat nggak? Hah? Coba di surat 171 kalau nggak salah. Surat Al-A'raf itu ya. 172. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi, tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya berfirman. Rohnya kita dulu ditanya sama Allah ya. Ditanyanya bagaimana? Bukankah aku ini Tuhanmu? Gitu. Alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Allah nanya sama rohnya yang di dalam rahim tuh ya, ketika mau ditiupkan oleh Allah, ditanya tuh ya. Terus kita jawab nggak? Jawab. Mereka menjawab, betul engkau Tuhan kami. Kami bersaksi. Masih di dalam rahim saja sudah bersaksi. Gitu. Terus kamu udah bersaksi dalam rahim, keluar brojol jadi orang Islam, nggak sholat, nggak puasa, apalagi zakat, beduh. Gitu ya. Kami bersaksi, kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Ada lagi tuh di surat Al-Imran kalau nggak salah itu, ayat 81 kalau nggak salah itu. Wa id akhadallahu tadi ya. Ya, depannya sama ya. Sama depannya ya ayat itu ya. 81. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi. Tadi ruh yang diambil perjanjian. Sekarang para nabi. Manakala aku memberikan kitab dan hikmah kepadamu, lalu datang kepada kamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada pada kamu, niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Para nabi berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa bila mana datang seorang rasul yang bernama Muhammad, mereka akan beriman kepadanya dan menolongnya. Perjanjian nabi-nabi ini mengikat pula para umatnya. Bayangkan tuh, para nabi saja diambil janjinya gitu ya. Allah berfirman, apakah kamu setuju dan menerima perjanjian denganku atas yang demikian itu? Para rasul dan para nabi menjawab. Mereka menjawab, kami setuju. Allah berfirman, kalau begitu bersaksilah kamu para nabi dan aku menjadi saksi bersama kamu. Jadi sudah diambil perjanjiannya. Ya, saksinya sudah diambil. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang nanti diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah
dan keluarga kita juga dapat mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, sehingga Allah masukkan kita ke dalam surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.